Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dengan NIM 10555110718 dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai salah satu materi di kewirausahaan, yaitu copywriting. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai marketing terlebih dahulu. Apa sih itu marketing? Marketing adalah aktivitas atau proses menciptakan, mengomunikasikan, atau menyampaikan yang dimana mentukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, atau konsumen. Jadi dalam pemasaran itu sendiri pasti memiliki trik-trik untuk memikat konsumennya atau pembeli. Maka salah satunya itu melalui tulisan atau copywriting. Maka dapat disimpulkan bahwa copywriting adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang dilakukan secara teks dalam bentuk iklan, yang dimana dilakukan bertujuan untuk menarik simpati atau kesadaran merek itu sendiri agar konsumen tertarik untuk membeli produk atau jasa kita. Kemudian selanjutnya, pada awalnya copywriting adalah hanya digunakan dalam bentuk artikel sejenis saja atau seperti advertorial, sales letter atau billboard, dan juga media pemasaran dalam bentuk tulisan lainnya. Tetapi seiring berjalannya waktu atau meningkatnya era teknologi yang seperti saat ini, maka copywriting meningkat, yang tidak hanya digunakan pada advertorial, sales letter atau billboard saja, tetapi sangat sering digunakan pada media-media yang digunakan dalam periklanan seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain sebagainya, yang dapat dijadikan sebagai ruang untuk mengiklankan produk atau jasa kita. Kemudian, apa sih tujuan sebenarnya copywriting itu sendiri? Tujuan copywriting itu sendiri adalah menjadi penghubung antara penjual atau pengiklan dengan membeli atau konsumen melalui media tulisan, audio, gambar, video, atau sejenis konten. Maka dari itu, perbedaan pada era sebelum meningkatnya teknologi terdapat pada aspek di sini. Kenapa? Pada saat hanya tulisan saja, tidak adanya periklanan seperti video dan sebagainya, tetapi sekarang sudah sangat meningkat karena adanya copywriting dalam bentuk video yang mendukung teks-teks copywriting menjadi lebih menarik dan dapat memikat konsumen lainnya. Dalam pembuatan copywriting atau dalam penulisan copywriting harus memiliki teks-teks yang di dalamnya berisi mengajak atau memikat konsumen. Maka dari itu, adapun jenis-jenis copywriting itu sendiri yang terbagi atas 5 poin. Yang pertama adalah direct response copywriting, yang dimana bentuk konten yang tulisannya mengarah kepada orang yang
mengklik halaman di sebuah website. Pasti kita sering menjumpai iklan-iklan pada saat kita melakukan searching di website atau Google. Sering sekali bermunculan iklan-iklan di pojokan, bahkan muncul tiba-tiba di bagian layar handphone kita sendiri. Kemudian marketing copywriting. Nah, marketing copywriting inilah yang sering digunakan oleh pemilik usaha-usaha sekarang, yang dimana dalam bentuknya itu menyampaikan informasi penjualan untuk meyakinkan konsumen berupa menjelaskan fungsi dan manfaat dari produk atau jasa yang tengah diiklankan. Marketing copywriting inilah yang paling sangat kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita, khususnya bagi pengguna media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Dan saya akan memberikan salah satu contoh marketing writing di akhir video nanti. Kemudian yang ketiga adalah brand copywriting. Brand copywriting adalah jenis copywriting yang berfokus dalam menyampaikan citra identitas dari suatu brand. Jadi brand copywriting ini hanya berfokus pada identitas dari brand, jasa atau usaha itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah SEO copywriting. Copywriting ini berfokus untuk tampil dalam mesin pencari, di mana seringkali calon konsumen harus membuka mesin pencari untuk mengetahui informasi sebelum membeli produk. SEO copywriting ini sering kita lakukan sehari-hari, seperti kita ingin membeli, contohnya tas, kita ingin membeli tas merek Chanel contohnya. Jika kita ingin mengetahui kualitas produk itu sebelum membeli, kita terlebih dahulu melakukan pencarian informasi mengenai produk itu. Seperti di Google, kita melakukan pencarian produk tas yang ingin kita beli, bagaimana kualitasnya, kain apa yang digunakan, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah technical copywriting. Technical copywriting ini adalah jenis yang lebih berfokus dalam memberikan pengetahuan yang mendalam terkait cara kerja suatu produk ataupun layanan. Umumnya digunakan pada produk kecantikan, teknologi, ataupun produk kesehatan. Jadi copywriting ini menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja atau proses produk ini, seperti kecantikan. Bagaimana proses produk kecantikan ini contohnya dapat memutihkan kulit kita. Bagaimana produk ini dapat menghilangkan flek-flek hitam di wajah kita. Contohnya seperti itu. Maka dari itu copywriting tidak hanya berfokus pada satu periklanan saja seperti Facebook dan sebagainya, tetapi memiliki bagian-bagian penting atau fokus mereka tersendiri untuk meningkatkan citra atau minat dari konsumen. Selanjutnya, langkah-langkah membuat copywriting.
Apakah melakukan copywriting atau menulis suatu caption dalam produk yang dapat memikat pembeli atau konsumen? Yang pertama, tentunya mempelajari produk atau layanan kita. Bagaimana produk kita? Bagaimana jasa kita? Apa kualitas dari jasa kita? Dan apa yang bisa memikat dari jasa kita atau produk kita? Yang kedua, pahami kebutuhan audiens. Kita harus berfokus terhadap konsumen. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri? Apakah sesuai dengan produk kita? Siapa konsumen, siapa saja yang bisa ditujukan oleh copywriting kita? Seperti kita melakukan copywriting adalah penjualan kecantikan. Apa sih yang sering terjadi atau kebutuhan seorang wanita dalam kecantikan? Apakah ada pada produk kita? Maka apa yang ada dalam produk kita yang sering dibutuhkan oleh konsumen dapat kita jadikan sebagai poin penting dalam penulisan copywriting. Yang ketiga, tentukan headline yang memikat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita menentukan hal-hal atau poin-poin yang dapat memikat audiens terhadap produk kita. Kemudian menggunakan kata-kata yang memikat. Ya, di sini paling penting bagaimana cara kita menuliskan kata-kata atau copywriting yang dapat memikat atau mengunggah selera konsumen yang kita tuju, seperti itu. Tentu dalam penulisan itu sendiri kita tidak hanya semena-mena menulis apa yang ada di pikiran kita. Baik, adapun beberapa contoh mengenai copywriting dapat dilihat pada slide berikut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga dapat bermanfaat bagi sesama dan semuanya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.